Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Untuk kamu yang baru pertama kali tonton video saya di channel ini, pasti belum tahu siapa saya ya. Jadi izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Intan Putri dan aktivitas saya selama ini adalah sebagai seorang copywriter. Dan aktivitas ini udah saya jalani sejak tahun 2017 hingga sampai saat ini. Alhamdulillah saya udah banyak membuat copywriting, membantu teman-teman UMKM di luaran sana untuk support di bagian copywritingnya. Tapi lupakan itu. Nah, sekarang kita bahas tentang gimana cara biar kita bisa jadi jago untuk membuat sebuah copywriting. Pastinya kamu nonton video ini karena kamu penasaran gimana sih sebenarnya caranya biar jadi ahli dalam nulis copywriting, ya kan? Nah, karena itu sebelum saya lanjutkan ya, pastikan kamu subscribe channel ini dan kemudian nyalain notifikasinya biar apa? Biar yang pertama saat ada video baru kamu bisa dapat notifikasinya. Kemudian yang kedua, saya tambah semangat buat kontennya ya. Gitu. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya gimana caranya biar jadi jago untuk nulis copywriting? Yang pertama, kamu itu harus tahu dulu copywriting itu apa, ya. Nah, kalau misalkan kamu nonton video ini tapi kamu belum tahu copywriting itu apa, nah, mending coba cari tahu dulu, ya. Jadi sebenarnya copywriting itu, kalau misalkan singkatnya, itu sebenarnya sebuah seni menulis untuk menghasilkan sebuah penjualan. Artinya, copywriting itu dibuat untuk menghasilkan penjualan. Jadi, copywriting itu temannya itu ya jualan, gitu, ya. Jadi, karena ini adalah sebuah seni menulis ya, jadi siapapun bisa ya. Jadi jangan buru-buru menganggap kalau misalkan kamu tuh nggak suka nulis, kemudian nggak bisa nulis, kemudian akhirnya nggak bisa nulis copywriting itu jangan ya. Artinya itu pemahaman yang salah. Kenapa? Karena copywriting itu adalah skill ya, skill di mana skill itu kan bisa dipelajari ya. Ini juga salah satu keahlian ya. Jadi sama seperti misalkan chef ya. Chef itu kan sebelum mereka jadi chef pastinya mereka itu juga belum jago masak gitu. Tapi karena setiap hari mungkin atau setiap waktu itu mereka selalu berusaha, mereka selalu praktek, yang pada akhirnya mereka bisa menciptakan sebuah masakan yang cocok di lidah semua orang, dan kemudian akhirnya mereka dipanggil chef. Nah, itu juga sama seperti seorang copywriter ya, atau penulis copywriting itu. Jadi asal kita selalu pelajari tentang ilmunya copywriting ya, tahu tentang ilmunya copywriting, kemudian kita praktekkan, maka lama-lama kita juga jadi ahli gitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin nggak bisa nulis atau nggak punya bakat nulis, ini bukan tentang bakat kok ya, ini bukan soal bakat, tapi ini tentang skill, dan siapa yang mau belajar pasti dia bisa gitu ya. Kemudian yang kedua, kamu harus tahu dulu apa yang kamu jual ya. Percuma banget kalau misalkan kamu tuh nggak tahu produk apa yang kamu jual, kemudian kamu buat copywritingnya, itu kamu pasti bakalan sulit banget ya. Bahkan seorang copywriter hebat pun juga nggak bakal bisa nulis copywriting kalau nggak tahu apa yang mereka jual gitu ya. Jadi pastikan kamu tahu apa yang kamu jual. Kemudian yang ketiga, kamu tahu siapa pembeli kamu. Nah, selain produk apa yang kamu jual, kamu juga harus tahu dong siapa yang bakalan beli produk yang kamu jual itu. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang berbisnis online di luaran sana, biasanya ini pemula, itu mereka belum tahu siapa pembeli mereka, ya. Biasanya kan sebutannya target marketnya. Nah, target marketnya tuh masih nggak tahu siapa target marketnya gitu. Sehingga apa? Sehingga saat membuat copywriting, itu tuh pasti mereka kebingungan, ya. Sudah nggak tahu apa yang dijual, kemudian nggak tahu siapa pembelinya. Wah, ini udah lumayan jadi satu hal yang nyebabin kita pusing banget nulis copywriting. Jadi kalau sampai saat ini kamu mungkin masih ngerasa sulit nulis copywriting, masih ngerasa copywriting itu benar-benar memusingkan banget, kemungkinan kamu belum tahu tentang 3 hal ini. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kamu tahu tentang copywriting itu apa, kemudian produk apa yang kamu jual, kemudian siapa yang bakalan beli produk kamu, nah kamu juga harus tahu tentang pola-polanya copywriting ya. Pola-polanya atau formula-formulanya. Nah, apa itu pola-pola dan formulanya? Sebenarnya
formula itu, formula dan pola-pola ini itu tuh sama seperti rumus matematika ya. Jadi tinggal dimasukin aja ke dalam rumus ya. Ya akhirnya nanti bisa ada hasilnya gitu. Artinya produk apapun yang kamu jual, kalau kamu tahu pola-polanya copywriting dan formula-formulanya, itu bisa kamu kamu tuliskan dalam semua copywritingmu gitu ya. Kemudian setelah tahu polanya, tentunya yang terakhir kamu tahu kalimat-kalimat copywritingnya itu seperti apa. Nah, kalimat-kalimat copywriting ini sudah pasti mengandung kalimat hipnosis ya, artinya kalimat yang bisa mempengaruhi orang ya, bisa mempersuasi orang, membuat orang itu tertarik untuk membeli apa yang kamu jual ya, apa yang kamu ceritakan dalam copywritingmu gitu. Nah, kalau misalkan kamu sudah bisa menguasai 5 hal ini aja, sebenarnya itu adalah tandanya kamu itu sebenarnya udah bisa jago copywriting ya, karena 5 hal ini benar-benar menjadi dasar ya, menjadi dasar untuk jadi jago dalam copywriting gitu ya. Nah, sedikit penjelasan ini semoga bisa bermanfaat untuk kamu. Kalau misalkan penjelasan ini membawa satu ilmu baru untuk kamu, silahkan klik like, kemudian subscribe, dan silahkan komen ya kalau misalkan ada yang pengen ditanyain. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya.